Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 83. Dalam pada itu Agung Sedayu sedang duduk di halaman bersama pamannya, Widura. Pamannya, seperti juga ayah Swandaru, memberinya berbagai nasihat. Meskipun Widura tidak memiliki pengalaman dan ilmu seluas Kiai Gringsing, tetapi ia dapat juga memberikan beberapa nasihat yang baik kepada Agung Sedayu. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya Agung Sedayu berkata, "Aku akan selalu mengingat segala pesan paman." "Baik, Sedayu. Aku mengharap bahwa kau tidak saja menjunjung tinggi namamu, nama perguruan dan gurumu, tetapi juga nama keluargamu. Kau adalah putra Kakang Sadewa. Nama Sadewa ternyata lebih banyak dikenal orang dari nama ayahmu itu sendiri. Daripada nama ayahmu yang sebenarnya. Sejak ayahmu mengenal dunia ini dengan sadar, ia telah membenci kejahatan. Banyak hal yang telah dilakukan oleh ayahmu di masa mudanya. Mudah-mudahan kau pun akan mewarisi sifat-sifatnya itu. Dalam beberapa bentuk aku telah melihat sifat-sifat ayahmu ada di dalam diri kakakmu. Sedang kau membawa beberapa macam sifat dari ibumu. Tetapi bagaimanapun juga akhirnya kau adalah seorang perkasa seperti Kakang Sadewa. Bahkan suatu perpaduan yang akan sangat manis apabila di dalam dirimu terdapat sifat ayahmu, seorang yang tegak berdiri di atas kebenaran sejauh-jauh dapat dijangkau oleh nalar dan perasaan manusia yang tidak sempurna ini, tetapi juga dibumbui oleh kasih yang tulus dan jujur seperti yang terpancar dari keibuan ibumu." Widura berhenti sejenak. Ditatapnya kepala Agung Sedayu yang tunduk, lalu sejenak kemudian dilanjutkannya. Meskipun sifat-sifat yang demikian seolah-olah hanya terdapat di dalam dongeng-dongeng dapat disebutkan beberapa macam watak manusia yang berlawanan sama sekali, yang benar seolah-olah tidak pernah terkena salah, dan yang salah seakan-akan tidak memiliki kebenaran sama sekali, namun kau harus mampu menempatkan dirimu menurut pilihan yang tepat. Adalah pasti bahwa seseorang pernah berbuat kesalahan, tetapi kesadaran untuk berbuat baik harus kau miliki. Sekali lagi Widura berhenti sejenak, dan kemudian, "Yang lebih penting Sedayu, kau harus selalu merasa dekat dengan Tuhanmu. Dengan demikian kau akan tabah menghadapi setiap persoalan, tetapi dengan demikian kau juga akan selalu takut berbuat kesalahan." Agung Sedayu masih menundukkan kepalanya. Seperti pada saat-saat ia makan nasi, terasa bahwa tubuhnya, wadatnya, menjadi semakin segar dan kuat. Maka kata-kata pamannya merupakan makanan bagi kesadaran rohaniahnya. Makanan yang memberinya kesegaran batin. "Begitulah, Sedayu," berkata pamannya kemudian. "Sebenarnya aku tidak perlu berbicara terlampau panjang. Aku percaya bahwa gurumu akan berbuat seperti yang aku harapkan. Kiai Gringsing adalah orang yang tepat bagimu. Sayang aku tidak dapat mengenalnya dengan pasti, siapakah sebenarnya Kitanu Metir. Tetapi bahwa ia telah mengenal ayahmu dengan baik, telah memberikan harapan bahwa ia adalah orang yang tepat untuk menuntunmu. Adalah suatu teka-teki bagiku, bahwa Kitanu Metir telah mengenal hampir setiap orang yang mempunyai beberapa kelebihan dari orang lain. Ia mengenal Ki Tambak Wedi, Ki Sumangkar, Ki Gede Pemanahan, dan agaknya Ki Gede Menoreh pula. Tetapi orang-orang itu tidak pernah dapat mengetahui dengan pasti, siapakah Kiai Gringsing yang juga disebut Kitanu Metir. Orang itu telah mengenal aku pula, sebelum aku mengerti dengan siapa aku berhadapan. Mungkin ayahmulah satu-satunya orang yang dapat menyebut dengan pasti, siapakah sebenarnya Kiai Gringsing yang aneh itu." Agung Sedayu kini mengangguk-anggukkan kepalanya. Setiap hari ia berada bersama-sama dengan gurunya. Tetapi seolah-olah orang tua itu masih saja diselaput oleh segumpal kabut yang tebal. Namun telah tertanam keyakinan di dalam dada mereka yang mengenal Kiai Gringsing, bahwa orang ini sama sekali bukan orang yang berada di jalan yang sesat. Dalam pada itu terdengar Widura berkata, "Sedayu, apakah semua persiapan telah kau atur dengan baik?" "Sudah, Paman." "Apakah kau akan membawa senjata pula?" "Iya, Paman. Senjata khusus menurut petunjuk Kiai Gringsing. Selain sesuai dengan ajaran tata gerak yang diberikan, maka senjata itu tidak akan terlampau jelas seperti sehelai pedang. Ya, senjata itu dapat kau lingkarkan seperti ikat pinggang." "Iya, Paman. Dan sebilah keris. Kerisku akan aku bawa pula besok." Pamannya mengangguk-anggukan kepalanya, katanya, "Mudah-mudahan kerismu selalu memberimu peringatan. Kau tidak boleh melupakan dirimu dan keadaanmu.
Kau pernah merasakan betapa sakitnya orang disiksa oleh ketakutan. Karena itu jangan menakut-nakuti orang lain. Sebab orang lain pun akan merasakan seperti apa yang pernah kau rasakan. 1. Sekali lagi Agung Sedayu mengangguk sambil menjawab, "Ya, Paman. Sekarang beristirahatlah. Besok kau akan berangkat pagi-pagi sekali." "Di manakah gurumu sekarang?" "Mungkin guru baru berjalan-jalan, Paman. Kami mendapat kesempatan malam ini untuk minta diri dan mempersiapkan bekal yang akan kami bawa." Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekali lagi ia menyuruh Agung Sedayu untuk segera beristirahat, karena malam telah menjadi semakin malam. Sejenak kemudian Widura itu pun telah meninggalkan kemanakannya, dan masuk ke peringgitan. Ia masih melihat di ruang dalam, dari celah-celah pintu yang terbuka sedikit, Suandaru duduk di hadapan ayah dan ibunya. Tetapi ia tidak melihat Sekar Mirah di antara mereka. Sementara itu Agung Sedayu masih saja duduk di halaman. Dari tempatnya ia melihat beberapa orang prajurit yang berjaga-jaga di regol halaman, di bawah sinar pelita yang redup. Tetapi tempat duduk Agung Sedayu sendiri terlindung oleh bayang-bayang yang agak gelap. Sejenak ia merenungi regol halaman Kademangan itu. Pertama kali ia datang ke Sangkal Putung, regol halaman itu selalu tertutup. Beberapa orang pengawal membawanya dan memberikan tanda-tanda dengan ketokan pintu regol. Kemudian Ki Demang Sangkal Putung sendirilah yang membawanya dari regol halaman menyeberangi pelataran, naik ke pendapa dan kemudian menghadap pamannya. Agung Sedayu menarik nafas. Besok justru ia akan meninggalkan halaman ini. Ketika angin malam yang sejuk menyentuh keningnya, terasa udara yang dingin seakan-akan merasuk sampai ke tulang sumsum. Ketika ia bergeser dari tempat duduknya untuk berdiri dan meninggalkan tempat yang dingin, dan menghindari gigitan nyamuk yang buas, maka tiba-tiba ia terkejut mendengar desir lembut di belakangnya. Agung Sedayu mengurungkan niatnya. Diperhatikannya suatu itu yang semakin lama menjadi semakin dekat. Tetapi Agung Sedayu tidak perlu cemas, sebab ia berada di dalam lingkungan dinding halaman Kademangan yang tinggi. Meskipun demikian ia tidak boleh lengah. Hatinya menjadi kian berdebar-debar ketika terdengar desir itu menjadi semakin dekat. Namun pendengarannya yang terlatih segera dapat mengetahui bahwa langkah itu sama sekali tidak berbahaya baginya. Karena itu maka segera ia berpaling. Tetapi sekali lagi ia terperanjat. Di dalam keremangan ia melihat sesosok tubuh berdiri tegak beberapa langkah daripadanya. Seorang perempuan. Tergagap Agung Sedayu menyapa lirih. "Kau, Mirah." Yang berdiri itu adalah Sekar Mirah. Tetapi ketika ia mendengar suara Agung Sedayu, tiba-tiba saja terasa darahnya membeku. Gadis itu menjadi kebingungan dan tidak mengerti apa yang harus dilakukannya. Agung Sedayu yang melihat Sekar Mirah membeku di tempatnya, menjadi bingung pula. Perlahan-lahan ia berdiri, tetapi ia tidak melangkah maju. Sejenak mereka berdiri tegak berhadapan dalam jarak beberapa langkah. Tetapi masing-masing saling terbungkam dalam ketegangan. Baru beberapa saat kemudian Agung Sedayu berhasil menguasai dirinya. Dicobanya untuk menenangkan detak jantungnya, dan perlahan-lahan ia bertanya. "Mirah, kenapa kau berada di situ?" Sekar Mirah masih membeku. Pertanyaan Agung Sedayu itu telah membuatnya semakin bingung. Seolah-olah pertanyaan itu bergulung-gulung di kepalanya. "Iya, kenapa aku berada di sini?" Tiba-tiba Sekar Mirah menyadari dirinya bahwa ia adalah seorang gadis yang sedang menginjak dewasa. Karena itu maka terasa wajahnya menjadi panas. Sebelum ia dapat berbuat sesuatu, terdengar suara Agung Sedayu mengulangi. "Kenapa kau berada di sini di malam begini?" Sekar Mirah masih terdiam. "Apakah kau disuruh oleh ayah atau ibumu?" Sekar Mirah tidak menjawab. Atau Agung Sedayu tidak dapat mencari pertanyaan yang lain. Sekali lagi keduanya terdiam. Namun Agung Sedayu kini sudah tidak lagi dikuasai oleh kejutan yang membingungkan. Ia telah berhasil menguasai perasaannya. Karena Sekar Mirah masih juga berdiam diri, maka selangkah Agung Sedayu maju mendekatinya sambil bertanya pula. "Mungkin kau mempunyai sesuatu keperluan, Mirah? Mungkin dengan seseorang? Pelayanmu barangkali, atau keperluan-keperluan lain yang harus segera kau selesaikan." Sekar Mirah masih berdiam diri. Tetapi perlahan-lahan digelengkannya kepalanya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia kini menjadi gelisah.
Bukan karena kehadiran Sekar Mirah, tetapi bagaimana ia mendapatkan jawaban daripadanya atas pertanyaan-pertanyaannya. Hari sudah jauh malam, Mirah. Apakah kau tidak pergi tidur, atau beristirahat? Sekar Mirah mengangkat wajahnya. Dalam keremangan malam Agung Sedayu tidak dapat melihat wajah itu dengan jelas. Namun kemudian perlahan-lahan terdengar gadis itu berkata, "Aku sudah lama menunggu di sudut rumah." "Oh, kenapa baru sekarang kau datang kemari? Kau baru berbicara dengan Paman Widura. Aku tidak berani mengganggu. Dan kau menunggu saja di sudut rumah itu." "Ya, hampir aku tidak sabar. Pamanmu terlampau lama. Aku mendengarkan nasihat-nasihatnya. Lalu, apakah kau juga ingin berbicara sesuatu dengan aku?" Sekali lagi Sekar Mirah terdiam. "Bagaimana?" desak Agung Sedayu. "Kau aneh, Kakang," tiba-tiba terdengar suara itu menjadi sendat. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Dan ia mendengar suara Sekar Mirah lambat. "Bukankah besok kau akan pergi meninggalkan Sangkal Putung?" Agung Sedayu tidak segera menjawab. Tetapi terasa debar jantungnya menjadi semakin cepat. Baru kini ia menyadari kesalahannya, ia tidak memerlukan untuk minta diri kepada Sekar Mirah. Meskipun secara tidak langsung ia sudah mengatakannya, bahwa ia akan pergi bersama guru dan saudara seperguruannya, Suandaru. Sejenak keduanya terdiam. Di kejauhan terdengar tengara menggema memenuhi Kademangan. Ternyata tanpa mereka sadari, malam telah hampir sampai di pusatnya. Sekar Mirah mengangkat wajahnya mendengar tengara kentongan itu. Ia harus segera masuk ke dalam biliknya. Apabila ibunya mengetahui bahwa diam-diam ia merayap keluar rumah di tengah malam begini, maka ibunya pasti akan marah kepadanya. "Kakang," desis Sekar Mirah kemudian. "Sudah tengah malam. Aku harus segera tidur." Agung Sedayu menganggukkan kepalanya. Jawabnya, "Tidurlah, Mirah. Aku besok minta diri kepadamu, kepada seluruh keluarga di Kademangan ini." Sekar Mirah menundukkan kepalanya. Desisnya, "Aku hanya dapat mengucapkan selamat jalan, Kakang." "Terima kasih, Mirah," sahut Agung Sedayu. "Mudah-mudahan aku selamat di perjalanan dan keluarga di sini pun selamat seluruhnya. Mudah-mudahan kau segera kembali. Aku mengharap bahwa kau akan kembali ke Sangkal Putung, Kakang, tidak ke Jati Anom." Jarak antara Sangkal Putung dan Jati Anom tidak terlampau jauh di masa damai Mirah. Sekar Mirah terdiam. Ia mengharap Agung Sedayu mengatakan banyak hal tentang dirinya. Tetapi Agung Sedayu pun terdiam pula. Bahkan dadanya yang sudah mulai tenang menjadi berdebar-debar kembali. Alangkah jauh perbedaan sifat antara Agung Sedayu dan Sidanti. Sekar Mirah pernah berkawan agak rapat dengan Sidanti, karena gadis itu mengagumi Sidanti sebagai seorang pahlawan yang tiada bandingnya di Sangkal Putung selain Widura sendiri pada saat itu. Tetapi ternyata bahwa ia hanya sekedar mengaguminya. Tidak lebih daripada itu. Meskipun Sidanti agak lebih banyak memberikan waktunya untuk bersama-sama dengan Sekar Mirah berjalan-jalan, berbicara dan bahkan kadang-kadang seperti anak-anak mereka bermain-main, namun ternyata Sidanti tidak dapat mengikat hati Sekar Mirah seerat tali yang dilepaskan oleh Agung Sedayu dengan kediriannya. Dengan segenap sifat-sifatnya. Meskipun Sekar Mirah lebih senang melihat seorang laki-laki yang agak banyak membanggakan dirinya seperti Sidanti, namun ada unsur lain yang tidak dapat dimengerti oleh Sekar Mirah, kenapa Agung Sedayu pun dikaguminya pula. Apalagi setelah ia menyadari bahwa hampir di dalam segala hal Agung Sedayu tidak dapat dikalahkan oleh Sidanti, sejak mereka beradu dalam kecakapan memanah. Tetapi Agung Sedayu tidak pernah berkata dengan bangga, "Mirah, tinggallah kau di sini. Besok aku akan bertemu dengan Tohpati, biarlah aku penggal lehernya, aku bawa pulang kepalanya ke Kademangan ini untuk menjadi alas kakimu." Dan Agung Sedayu juga tidak pernah berkata kepadanya, "Apapun yang kau minta Mirah, aku akan sanggup mengadakan. Tak ada orang yang dapat menghalangi aku. Tak ada jarak yang dapat membatasi gerakku. Lautan akan aku keringkan dan gunung-gunung akan aku runtuh dan ratakan." Tidak. Agung Sedayu tidak pernah berkata demikian. Pada saat anak muda itu datang ke Sangkal Putung untuk pertama kalinya, memang ia bercerita tentang perkelahiannya dengan beberapa orang di sepanjang perjalanannya. Tetapi Agung Sedayu untuk seterusnya tidak pernah berbangga atas dirinya.
Bahkan di saat-saat itu, di saat-saat ia baru saja berada di Kademangan ini tampaknya selalu dicengkam oleh keraguan-raguan dan kecemasan. Ia terlampau takut terhadap pamannya, pikir Sekar Mirah saat itu. Setiap kali Agung Sedayu hanya berkata kepadanya, "Mudah-mudahan aku berhasil mengatasi lawan-lawanku, Mirah." Hanya itu. Hanya itu saja yang dikatakan, seolah-olah ia tidak meyakini kekuatan sendiri. Sebenarnya Sekar Mirah agak kecewa terhadap sikap itu. Sikap yang menurut Sekar Mirah kurang jantan. Kurang tatak dan ragu-ragu. Namun meskipun demikian anak muda itu telah mengikat hatinya dalam keadaannya itu. Dan kali ini pun Agung Sedayu berkata kepadanya, "Mudah-mudahan aku selamat di perjalanan dan keluarga di sini pun selamat seluruhnya." Kenapa Agung Sedayu itu tidak berkata, "Mirah, aku akan pergi ke Menoreh. Kelak aku akan kembali dengan membawa kepala Sidanti untuk alas kakimu. Kau akan dapat melepaskan dendammu kepadanya. Dan kepala itu adalah tanda katresnaanku kepadamu." Tidak, Agung Sedayu tidak berkata demikian. Bahkan kemudian ia mendengar Agung Sedayu yang berdiri mematung di hadapannya itu berkata, "Pergilah tidur, Mirah. Mudah-mudahan kau besok pagi tidak terlambat bangun, sehingga kau dapat melihat keberangkatanku bersama Kiai Gringsing dan Adi Swandaru." Terasa leher gadis itu tersumbat, sehingga ia tidak dapat menyahut. Ia menjadi kecewa. Perpisahan itu sama sekali tidak berkesan kejantanan seorang prajurit yang pergi berperang. Tetapi anak muda yang bernama Agung Sedayu itu minta diri kepadanya seperti seorang perantau yang akan mencari sesuap nasi bagi keluarganya yang ditinggalkannya. Kata-kata yang diucapkan tidak lebih dari, "Mudah-mudahan aku selamat." Tetapi Sekar Mirah tidak dapat berdiri di tempatnya terlampau lama. Ia harus masuk ke dalam biliknya. Karena itu maka katanya, "Selamat malam, Kakang. Besok aku akan bangun pagi-pagi sekali untuk menyiapkan makan pagi kalian sebelum berangkat." Terasa desir yang lembut menggores jantung Agung Sedayu. Ia sendiri tidak tahu pengaruh apa yang telah menyentuh isi dadanya. Hampir setiap hari Sekar Mirah dan pembantu-pembantunya menyiapkan makan untuk mereka. Untuk pamannya, untuk dirinya dan untuk para prajurit pajang di Sangkal Putung. Tetapi ketika Sekar Mirah mengatakan itu langsung kepadanya, terasa debar dadanya menjadi semakin cepat. "Terima kasih, Mirah," hanya itulah yang diucapkannya, lalu dilanjutkannya, "Selamat malam." Tetapi Sekar Mirah masih belum juga beranjak dari tempatnya. Gadis itu masih berdiri saja seolah-olah mematung. Ia masih mengharap Agung Sedayu mengatakan sesuatu kepadanya, sebagaimana seorang laki-laki yang perkasa siap untuk berangkat ke medan perang, meninggalkan seorang kekasih yang dicintainya. Tetapi Agung Sedayu tidak berkata apa-apa. Agung Sedayu pun menjadi seakan-akan beku ketika ia melihat Sekar Mirah masih saja berdiri mematung. "Oh," desah Sekar Mirah di dalam hatinya. Hatinya yang menjadi kisruh. Agung Sedayu malahan menjadi beku. Diam dan tidak berkata-kata lagi. Tiba-tiba gadis itu memutar tubuhnya membelakangi. Hampir meledak tangis yang ditahan di dadanya. Ia menjadi kecewa melihat sikap itu. Sikap yang bagi Sekar Mirah kurang jantan. Kurang berani. Bukan kurang berani menghadapi lawan, tetapi ia sama sekali tidak berkata-kata apa-apa kepadanya. Dan sikapnya menunjukkan keraguan-raguan yang menjemukan. Agung Sedayu menjadi bingung melihat Sekar Mirah yang tiba-tiba menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Sekuat tenaga gadis itu bertahan untuk tidak menangis. Untuk sesaat ia berhasil. Meskipun demikian dadanya serasa akan meledak. Karena Agung Sedayu tidak berbuat sesuatu, maka Sekar Mirah pun tidak akan dapat mengharap apa-apa lagi daripadanya saat itu. Ia tidak akan dapat mendengar kata-kata yang dapat membuat jantungnya bergetar. Baik Agung Sedayu sebagai seorang laki-laki yang mempunyai banyak kelebihan dari laki-laki yang lain, yang sudah ternyata bahwa ia mampu melawan Sidanti, bahkan dalam beberapa hal ia telah melampauinya, maupun sebagai seorang laki-laki yang telah menjerat hatinya. Laki-laki yang meskipun tidak memberikan kebanggaan kepadanya, namun dalam keseluruhannya Agung Sedayu telah mengikatnya terlampau erat. Agung Sedayu terlalu sopan. Bukan terlalu sopan, tetapi hatinya selalu dicengkam oleh keraguan-raguan. Meskipun ia telah berhasil memecahkan dinding yang mengurungnya dalam ketakutan, namun ia masih belum berhasil melepaskan diri dari kebimbangan dan keraguan-raguan untuk bersikap.
Apalagi apabila terkenang olehnya sikap kakaknya, Untara. Agung Sedayu yang ragu-ragu itu terperanjat ketika tiba-tiba saja, ia melihat Sekar Mirah itu meloncat berlari meninggalkannya. Sehingga tanpa sesadarnya ia memanggil, "Mirah! Mirah!" Tetapi Sekar Mirah seakan-akan tidak mendengarnya. Ia berlari terus meninggalkan Agung Sedayu berdiri seorang diri sambil termangu-mangu. Ia menjadi semakin bingung menghadapi Sekar Mirah. Ia tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Sekar Mirah yang yakin benar bahwa Agung Sedayu tidak akan mengejarnya, kemudian berhenti di belakang rumahnya. Dicobanya untuk menekan hatinya yang seolah-olah sedang mendidih oleh kekecewaan. Ia masih sadar bahwa ia tidak boleh mengejutkan ayah dan ibunya. Mungkin Swandaru yang masih juga belum tidur. Perlahan-lahan didorongnya lawang leregan di butulan belakang. Kemudian dengan hati-hati pintu itu ditutup kembali setelah ia melangkah masuk. Dengan hati-hati pula diangkatnya selarak kayu dan disilangkannya pada daun pintu. Berjingkat ia melangkah menuju ke biliknya. Rumahnya sudah terlampau sepi. Ia tidak mendengar suara apapun lagi. Ketika ia lewat melalui bilik ibunya, hatinya menjadi berdebar-debar. Tetapi bilik itu telah tertutup. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Namun kekecewaan di dalam dadanya hampir tidak tertahankan lagi, seakan ingin meledak. Dengan hati-hati ia melangkah ke pintu biliknya. Bilik itu tertutup rapat. Ia sendirilah yang menutupnya ketika ia diam-diam pergi keluar. Perlahan-lahan sekali ditariknya pintu leregan bilik itu. Perlahan-lahan sekali supaya tidak menimbulkan bunyi. Bunyi derit yang lembut sekalipun. Sedikit demi sedikit pintu itu terbuka. Semakin lebar. Dan ketika ia menjenguk ke dalam, hampir-hampir ia menjadi pingsan. Jantungnya serasa berhenti berdetak karena kejutan yang luar biasa. Untunglah ia tidak menjerit keras-keras. Dilihatnya seorang duduk di atas pembaringannya. Sinar pelita yang redup agak kemerah-merahan memancar jatuh di atas wajah yang bulat gemuk. Swandaru. Swandaru menahan suara tertawanya melihat adiknya terkejut bahkan hampir menjadi pingsan. Perlahan-lahan ia berdiri dan berkata lambat. "Masuklah. Apakah kau terkejut?" Sekar Mirah masih terbungkam. Detak jantungnya masih belum berjalan wajar. Kedua telapak tangannya masih menutupi mulutnya yang hampir berteriak. "Masuklah. Aku tidak ingin mengejutkan kau." Sekar Mirah masih berdiri membeku. "Masuklah, Mirah. Dari manakah kau?" Sekar Mirah tidak menjawab. Tetapi ia tidak berbuat apapun ketika kakaknya mendekatinya membimbingnya masuk ke dalam biliknya dan mendorongnya duduk di atas pembaringannya. "Maafkan aku, Mirah. Aku tidak ingin mengejutkan kau, aku sengaja menunggumu, karena aku akan minta diri pula kepadamu." Sekar Mirah masih terdiam. Dan Swandaru berkata terus sambil berdiri di mukanya. "Apakah kau tadi menemui Kakang Agung Sedayu di luar?" Sekar Mirah tidak menyahut. Kejutan yang menghentak dadanya masih belum mereda. Swandaru pun kemudian berdiam diri untuk sesaat, dibiarkannya adiknya menjadi tenang. Perlahan-lahan ia berjalan mondar-mandir di dalam ruangan yang sempit itu. Angin malam yang dingin menyusup lubang-lubang dinding menyentuh tubuh-tubuh mereka. Di kejauhan terdengar suara angkup nangka mencicit seperti sedang menjerit-jerit. Sekali lagi terdengar suara tengara kentongan di kejauhan, sahut menyahut. Kini malam benar-benar telah sampai ke pusatnya. Tengah malam. Bukan saja suara kentongan dalam nada dera muluk yang terdengar sahut menyahut, tetapi kemudian disusul oleh kokok ayam jantan untuk yang pertama kalinya, menjalar dari kandang ke kandang, merambat ke seluruh kademangan. Swandaru menarik nafasnya. Ketika disangkanya adiknya telah agak tenang, maka ia pun berkata, "Aku ingin minta diri kepadamu, Mirah." Tetapi ternyata Sekar Mirah masih belum menjawab. Meskipun kejutan yang menghentak dadanya telah mereda, tetapi kekecewaan atas Agung Sedayu masih belum terhapus. Bahkan kemudian ia menjadi sangat jengkel terhadap kakaknya yang telah mengejutkannya. "Kau marah, Mirah?" bertanya Swandaru. "Aku sama sekali tidak sengaja mengejutkan kau." Tetapi Swandaru tersenyum di dalam hatinya. Ia sengaja menutup pintu bilik Sekar Mirah, supaya gadis itu terkejut. Tetapi biasanya Sekar Mirah tidak terlampau lama marah kepadanya. Sejenak saja kemarahannya telah menjadi cair. Tetapi kali ini, justru besok ia akan pergi.
Sekar Mirah agaknya benar-benar marah kepadanya. Aku minta maaf Mirah. Aku datang untuk minta diri, besok aku akan pergi. Suandaru berhenti sejenak. Dilihatnya Sekar Mirah menundukkan kepalanya. Besok aku dan Kakang Agung Sedayu akan pergi melintasi hutan Mentaok, pergi ke Menoreh. Bukankah kau sudah mendengarnya pula? Kami akan pergi bersama guru, Kiai Gringsing. Sekali lagi Suandaru berhenti berbicara. Dipandanginya kepala Sekar Mirah yang tunduk. Lalu diteruskannya. Apakah kau mempunyai pesan sesuatu? Katakanlah. Mungkin kau mempunyai kepentingan. Apakah kau ingin aku memenggal kepala Sidanti dan membawanya pulang supaya kau menjadi bersenang hati, atau bahkan kedua-duanya dengan kepala Argajaya? Tiba-tiba Sekar Mirah tersentak. Dengan serta-merta ia menengadahkan kepalanya. Kata-kata itulah yang ingin didengarnya. Tetapi tidak dari mulut kakaknya. Ia ingin mendengar dari mulut Agung Sedayu. Betapa hatinya menjadi terlampau kecewa. Tiba-tiba saja gadis itu meloncat berdiri, berlari kepada kakaknya. Dengan tangisnya ia berkata sambil mencubiti kakaknya bertubi-tubi. Kau terlampau nakal, Kakang. Kau terlampau nakal. Kau mengejutkan aku sehingga aku hampir menjadi pingsan. Oh. Suandaru terkejut. Terasa jari-jari Sekar Mirah menyengat tanpa hentinya. Mirah. Kau terlampau nakal, desis Sekar Mirah. Tangannya masih saja mencubiti kakaknya. Ia ingin melepaskan segala macam perasaan yang menghentak-hentak di dadanya. Ia ingin melepaskan kekecewaan yang ditahannya. Ia ingin menumpahkan tangisnya yang disimpannya, sehingga dadanya serasa akan pecah. Mirah. Suandaru hampir berteriak. Aku minta maaf. Tiba-tiba Sekar Mirah menghentikan cubitannya. Dan yang tidak disangka-sangka oleh Suandaru, Sekar Mirah itu meremas leher bajunya sambil menangis sejadi-jadinya. Kakang, gadis itu berdesah. Heh. Suandaru yang selama ini menyangka bahwa Sekar Mirah marah kepadanya, menjadi bingung. Kau benar-benar marah kepadaku, Mirah? Tangis Sekar Mirah tidak mereda. Suandaru menjadi semakin bingung. Ia tidak menyangka bahwa permainannya akan membuat Sekar Mirah benar-benar marah. Tetapi Suandaru tidak mengerti apa yang sedang bergolak di dada adiknya. Aku minta maaf, Mirah. Aku tidak ingin membuatmu marah. Suandaru melihat Sekar Mirah perlahan-lahan menggelengkan kepalanya. Tidak, Kakang. Aku tidak marah kepadamu. Oh. Suandaru semakin tidak mengerti. Lalu, kenapa kau menangis? Sekar Mirah tidak menjawab. Tetapi tangisnya masih saja menyesakkan dadanya. Duduklah Mirah. Kau dapat berkata dengan tenang. Sekar Mirah tidak menjawab. Tetapi ia menurut saja ketika sekali lagi Suandaru mendorongnya duduk di atas pembaringannya. Apakah kau baru saja bertemu dengan Kakang Agung Sedayu? Ya. Sekar Mirah mengangguk. Apakah kau bertengkar? Sekar Mirah menggeleng. Tidak, Kakang. Lalu, kenapa kau menjadi marah, dan akulah yang menjadi kambing hitam, sehingga tubuhku menjadi merah biru kau cubiti. Bahkan kau menggigit lenganku. Sekar Mirah tidak segera menyahut. Agaknya kau bertengkar dengan Kakang Agung Sedayu. Sekali lagi Sekar Mirah menggeleng. Tidak. Aku tidak bertengkar. Bahkan Kakang Agung Sedayu hampir berdiam diri saja. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya minta diri dan berkata, mudah-mudahan aku selamat, Mirah. Hanya itu. Suandaru mengerutkan keningnya. Lalu apakah yang harus dikatakan? Ternyata ia adalah seorang yang dicengkam oleh keraguan-raguan. Ia seorang laki-laki yang perkasa, yang memiliki beberapa kelebihan dari orang lain. Dari Sidanti dan Argajaya. Tetapi ia tidak berani berkata seperti yang kau katakan, Kakang. Ia tidak berani berkata jantan seperti Kakang Sidanti dahulu. Hus. Suandaru memotong. Kau masih juga menyebut-nyebut nama Sidanti? Sekar Mirah menundukkan kepalanya. Ia telah terdorong mengucapkan nama itu. Terdorong oleh kekecewaannya atas sikap Agung Sedayu yang menurut penilaiannya tidak sejantan Sidanti. Mirah, berkata Suandaru, aku tidak senang mendengar nama itu masih kau sebut-sebut.
Kalau kau masih juga ingin menyebut nama itu, maka kau harus berkata, bawalah kepala Sidanti itu kepadaku. Jangan kau ucapkan kalimat yang lain tentang anak setan itu. Sekar Mirah membersihkan air yang meleleh di pipinya dengan lengan bajunya. Katanya, Kakang, aku merasakan perbedaan sikap antara keduanya, Sidanti dan Kakang Agung Sedayu. Kakang Agung Sedayu adalah seorang pendiam yang menjemukan sekali. Seorang yang ragu-ragu dan tidak mengerti kekuatan yang tersimpan di dalam dirinya. Ia tidak menyadari kelebihannya dari orang lain, atau memang ia seorang yang sama sekali tidak mempunyai kepercayaan pada diri sendiri. Suandaru bergumam. Tetapi Sidanti tidak. Sidanti yakin akan dirinya. Ia mempunyai ketetapan hati untuk melakukan suatu pekerjaan. Ia mempunyai kepercayaan kepada diri sendiri. Jangan, Mirah. Jangan kau ulangi lagi, potong Suandaru. Meskipun kata-kata itu diucapkan perlahan-lahan, namun tekanan nadanya benar-benar menunjukkan bahwa ia tidak senang mendengarnya. Tetapi Sekar Mirah masih berkata, Aku mengagumi anak-anak muda yang perkasa, yang percaya kepada diri sendiri dan mempunyai cita-cita yang mantap. Seperti Sidanti? Sekar Mirah terdiam. Seharusnya Sidanti sudah mati bagimu, Mirah. Atau kau benar-benar ingin melihat anak setan itu mati? Sekar Mirah masih berdiam diri. Mirah, berkata Suandaru. Betapa perkasa anak muda yang bernama Sidanti itu, tetapi ia tak akan mampu melampaui Kakang Agung Sedayu. Bahkan sekarang, aku pun sanggup dipasang di hadapannya dengan senjata di tangan. Anak itu pernah menampar wajahku beberapa kali. Tetapi untuk seterusnya tidak akan dapat terjadi lagi selagi aku masih mampu bernafas. Sekar Mirah seakan-akan menjadi beku di tempatnya. Kepalanya menunduk, sedang tangannya bermain-main dengan ujung bajunya. Tetapi tampak pipinya masih basah. Sidanti sekarang sudah bukan tandingan Agung Sedayu lagi. Sekar Mirah mengangkat wajahnya, katanya. Tetapi sifat-sifatnya yang selalu dibayangi oleh keraguan-raguan itu membuat aku benci kepadanya. Suandaru menarik nafas. Kemudian katanya. Apakah kau membenci Kakang Agung Sedayu? Ya, aku benci kepadanya. Tidak ada seorang pun yang paling aku benci selain Kakang Agung Sedayu. Betul begitu? Suandaru bergumam. Ya. Baiklah, berkata Suandaru sambil melangkah mundur. Sekarang aku akan menemuinya. Kenapa? Bertanya Sekar Mirah dengan serta-merta. Mirah, berkata Suandaru bersungguh-sungguh. Aku adalah kakakmu. Aku sudah bekerja dengan susah payah untuk melepaskan kau dari sarang tambak Wedi. Karena itu adalah kewajibanku untuk membelamu. Kalau kau benci kepada Kakang Agung Sedayu, maka aku pun harus berlaku demikian juga. Aku akan pergi mendapatkannya. Di mana ia sekarang? Untuk apa kau menemuinya? Bertanya Sekar Mirah. Aku harus menyampaikannya, Sekar Mirah benci kepadamu. Begitulah. Aku harus berkata kepadanya supaya ia mengerti akan dirinya. Selama ini ia merasa mendapat hati. Apalagi sepeninggal Sidanti. Apa yang akan kau perbuat itu, Kakang? Sekar Mirah menjadi cemas. Sudah aku katakan. Ia harus menyadari dirinya, bahwa kau benci kepadanya. Ia harus mengerti. Seandainya ia menjadi kecewa, biarlah ia pergi dan memisahkan diri dari aku dan guru besok. Apalagi seandainya ia marah, biarlah aku akan menghadapinya. Aku tidak akan gentar. Seandainya aku kalah, maka aku dapat mengerahkan segenap anak-anak muda Sangkal Putung untuk menangkapnya dan memukulinya sampai mati sekalipun. Kakang. Mbak Wedi. Aku pergi sebentar. Tidak terlampau lama. Aku akan segera kembali memberitahukan kepadamu bahwa aku telah memukuli anak yang kau benci itu. Kakang. Mbak Wedi. Jangan tidur dulu, Mirah. Aku segera kembali. Suandaru segera memutar tubuhnya. Tetapi ketika ia baru melangkah setapak tiba-tiba Sekar Mirah memegangi bajunya. Kenapa, Mirah? Jangan, Kakang. Jangan. Kenapa jangan? Lepaskan aku. Anak itu harus mendapat pelajaran. Jangan, Kakang. Jangan. Biar saja. Lepaskan aku. Kenapa kau menahan?
Bajuku akan sobek karenanya. Kau tidak usah berbuat apa-apa, Kakang. Tetapi Sekar Mirah masih saja memegangi bajunya. Bahkan semakin keras, sehingga Suandaru yang telah melangkah maju itu terpaksa surut, supaya bajunya tidak sobek karenanya. Kenapa kau mencegah, Mirah? Aku tidak senang menyimpan perasaan itu di dalam hati. Aku ingin persoalanmu dengan Kakang Agung Sedayu menjadi jelas. Jangan, Kakang, jangan kau katakan kepadanya. Biar saja. Apakah kau mencemaskan aku? Tidak. Tetapi jangan kau katakan. Kenapa? Coba katakan, kenapa? Bukankah kau membencinya? Bahkan Agung Sedayu adalah orang yang paling kau benci di dunia ini, melampaui kebencianmu kepada Sidanti. Tiba-tiba tanpa disadarinya Sekar Mirah menggeleng. Tidak. Tidak begitu. Hei. Suandaru mengerutkan keningnya. Jadi bagaimana? Sekar Mirah tidak menjawab. Tetapi ia menundukkan kepalanya. Melihat Sekar Mirah mencoba menghindari pandangan matanya, Suandaru tidak dapat lagi menahan tertawanya. Tiba-tiba saja suara tertawa itu berderai, meskipun anak yang gemuk itu berusaha sekuat-kuatnya untuk tidak mengejutkan ayah dan ibunya yang belum lama masuk ke dalam bilik mereka. Sekar Mirah terkejut mendengar Suandaru tertawa. Ketika gadis itu mengangkat wajahnya, dilihatnya Suandaru menutup mulutnya dengan sebelah telapak tangannya, sedang tangannya yang lain memegangi perutnya yang bulat. Kenapa kau tertawa? Sekar Mirah bertanya. Suandaru tidak segera menjawab, ia masih tenggelam dalam derai tertawanya. Kakang, kenapa kau tertawa? Kenapa hei? Sekar Mirah menjadi semakin bernafsu. Mirah. Suandaru menahan diri sehingga nafasnya menjadi terengah-engah. Lain kali hati-hatilah berbicara. Kau berkata bahwa kau benci kepada Kakang Agung Sedayu, tetapi kau memegangi bajuku sehingga hampir sobek ketika kau dengar aku akan menyampaikannya kepada Kakang Agung Sedayu. Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia menyadari bahwa agaknya Suandaru tidak benar-benar ingin menyampaikannya kepada Agung Sedayu. Ternyata Suandaru itu telah mengganggunya lagi setelah kakaknya itu mengejutkannya, ketika ia memasuki bilik ini. Karena itu maka sekali lagi Sekar Mirah itu meloncat. Kakaknya itu seolah-olah diterkamnya dan dicubitinya habis-habisan, Mirah, Mirah. Sekar Mirah tidak mendengarkannya. Bahkan kemudian Sekar Mirah menggigit lengan Suandaru sekali lagi. Lebih keras. Mirah. Heh, aku kapok, Mirah. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Terlalu kau, Kakang, terlalu. Sekar Mirah menjadi semakin bernafsu, sehingga Suandaru terpaksa melonjak-lonjak kesakitan. Tetapi ia tidak berhasil mencegah Sekar Mirah menyakitinya. Sekar Mirah itu baru berhenti ketika ia mendengar suara dari dalam bilik ayahnya. Mirah, kau kenapa? Sekar Mirah segera melangkah surut, sedang Suandaru berdiri tegak di tempatnya. Mereka kemudian mendengar langkah ayahnya tergesa-gesa. Ketika pintu bergerit, dan kemudian perlahan-lahan terbuka, maka mereka melihat ayahnya berdiri di ambang pintu dengan wajah yang tegang. Oh, kau Suandaru, desah ayahnya setelah dilihatnya Suandaru di dalam bilik itu juga. Apa yang kau kerjakan? Apakah kalian bertengkar? Bapak berkata dengan tenang. Suandaru menggeleng. Tidak, ayah. Apakah kau baru menangis, Mirah? Tidak, ayah, jawab Sekar Mirah. Ayahnya terdiam. Tetapi ia tidak percaya mendengar jawaban Sekar Mirah. Ia melihat mata gadis itu masih merah. Sejenak kemudian ia berkata, Suandaru, apakah kau masih saja suka mengganggu adikmu? Suandaru menundukkan kepalanya, tidak, ayah. Aku tidak mengganggu. Hampir saja Sekar Mirah berteriak membantah. Tetapi ia berhasil menahan dirinya. Ia malu apabila kakaknya nanti mengatakan persoalannya dengan Agung Sedayu. Lalu kenapa Sekar Mirah menangis? Suandaru menjadi bingung sejenak. Lalu tiba-tiba saja ia menjawab. Ia ingin ikut bersama aku besok, ayah. Heh, ayahnya terkejut, dan bahkan Sekar Mirah pun terkejut pula. Tetapi ia tidak membantah. Benarkah begitu, Mirah? Bertanya ayahnya. Sekar Mirah tidak segera menjawab. Dipandangnya wajah kakaknya sejenak.
Ketika dilihatnya wajah itu membayangkan kecemasan hatinya apabila ia mengingkarinya, maka timbullah iba di hati gadis itu. Ia sudah puas mencubiti kakaknya sehingga merah biru, bahkan menggigitnya. "Iya, Mirah, kau akan ikut serta besok?" Tiba-tiba Sekar Mirah mengangguk berat dan jawabannya seolah-olah tersangkut di kerongkongan. "Iya, ayah. Aku ingin ikut." Oh, ayahnya menarik nafas dalam. Dan Swandaru pun menarik nafas panjang pula. Bahkan kemudian ia berkata, "Aku melarangnya, dan anak itu memang menangis." Tetapi tidak lama ia agaknya menyadari kekeliruannya. Ki Demang Sangkal Putung mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, "Syukurlah. Kau jangan terlampau menuruti perasaanmu saja, Mirah. Perjalanan ini bukan perjalanan tamasya. Kau harus dapat membayangkan bahaya yang mengancam di sepanjang perjalanan, apalagi alas mentaok yang garang itu." Sekar Mirah tidak segera menjawab, tetapi ia mengumpat di dalam hatinya. Ayahnya justru marah kepadanya, meskipun ceritera itu hanya sekedar ceritera yang dibuat-buat oleh kakaknya Swandaru. Meskipun demikian adalah lebih baik daripada kakaknya mengatakan persoalannya yang sebenarnya. Karena kedua anak-anaknya diam, maka Ki Demang itu berkata kepada Swandaru, "Nah, Swandaru, beristirahatlah. Besok kau akan mulai dengan perjalanan itu." "Baik, ayah," jawab Swandaru. Dan ayahnya meneruskan kali ini kepada Sekar Mirah. "Kau pun harus segera tidur, Mirah. Besok kau harus bangun pagi-pagi benar untuk mempersiapkan makan pagi buat kakakmu dan Kiai Gringsing beserta Angger Agung Sedayu." "Ya, ayah," jawab Sekar Mirah sambil menundukkan kepalanya. Ayahnya itu pun kemudian pergi meninggalkan bilik itu bersama Swandaru. Setelah menutup pintu lerek biliknya, Sekar Mirah segera merebahkan dirinya di pembaringannya. Sejenak ia masih mengumpat-umpat karena kenakalan kakaknya. Tetapi kemudian angan-angannya segera bergeser kepada Agung Sedayu. Anak muda itu memang aneh baginya. Aneh. Ia tidak mengerti kenapa anak muda yang perkasa seperti Agung Sedayu, seolah-olah tidak mempunyai keberanian untuk menentukan sikap dan berbuat sesuatu yang menggetarkan hati. Sekar Mirah itu terkejut ketika tiba-tiba pintunya bergerit dan sekali lagi terbuka. Berjingkat Swandaru masuk ke dalam sambil meletakkan jari telunjuknya di depan mulutnya. Perlahan-lahan Sekar Mirah bangkit. Ketika ia akan berdiri, kakaknya berkata, "Tak usah berdiri, aku hanya sebentar. Aku masih merasa belum selesai dengan persoalanmu." "Apalagi?" bertanya Sekar Mirah sambil bersungut. "Tentang Kakang Agung Sedayu," jawab Swandaru. Kemudian perlahan-lahan ia berkata lancar. "Dengar. Kau salah sangka tentang Kakang Agung Sedayu. Aku ternyata lebih banyak mengenal sifatnya daripada kau. Kakang Agung Sedayu adalah seorang yang rendah hati. Seorang yang bagiku terlampau baik. Ia tidak pernah menyombongkan dirinya tanpa maksud. Mungkin ia pernah mengucapkan kata-kata yang berlebih-lebihan pada saat ia datang. Tetapi maksudnya untuk menenteramkan hati kita di sini, bahwa kedatangannya akan dapat membantu melindungi Kademangan ini. Tetapi sebenarnya lah ia seorang yang rendah hati. Kau ingat, bahwa ia tidak turut dalam perlombaan memanah dahulu meskipun kecakapannya memanah 3 kali lipat dari Sidanti? Kau harus mengerti, memang Kakang Agung Sedayu berbeda dengan Sidanti dan berbeda dengan aku sendiri dan dengan kau. Tetapi yang rendah hati bukanlah seorang penakut atau pengecut. Itu adalah caranya. Ia tidak akan berkata bahwa lautan akan diloncatinya, dan gunung akan disamparnya sampai rata. Tidak. Ia hanya akan berkata, mudah-mudahan aku selamat. Kau mengerti, Mirah? Sekar Mirah tidak menjawab. Tetapi kepalanya ditundukkannya dalam-dalam. Nah, sekarang tidurlah. Aku sudah puas. Terserahlah kepadamu, kepada caramu menilai Kakang Agung Sedayu. Swandaru tidak menunggu jawaban Sekar Mirah. Sambil berjingkat ia melangkah keluar pintu dan berjalan hati-hati ke Pringgitan. Malam ini ia tidur di bentangan tikar di Pringgitan bersama Agung Sedayu. Agaknya Agung Sedayu telah merebahkan dirinya pula meskipun masih belum tertidur. Namun sejenak kemudian mereka pun telah memejamkan mata dan perlahan-lahan mereka jatuh tertidur. Sebelum fajar pecah di timur, Agung Sedayu dan Swandaru telah bersiap. Kiai Gringsing sudah berada di antara mereka pula di Pringgitan.
Seteguk-seteguk mereka minum air hangat dan setelah mereka makan pagi, maka mereka pun segera berkemas. Beberapa orang mengantarkan mereka sampai ke regol halaman ketika mereka kemudian berangkat. Widura, Ki Demang dan Nyi Demang, Sekar Mirah, dan 1-2 orang yang lain. Tidak banyak yang mengerti bahwa hari itu Kiai Gringsing dan kedua muridnya akan meninggalkan Sangkal Putung. Sumangkar yang tua pun berdiri sambil mengangguk-anggukkan kepalanya di sisi regol halaman. Terasa sesuatu bergetar di dalam dadanya. Bahkan ia berbisik lirih kepada Kiai Gringsing. Kiai, aku iri hati kepadamu. Kau mempunyai 2 orang murid yang dapat kau banggakan. Tidak hanya sikap dan tindak tanduk, tidak hanya ketangkasannya menggenggam senjatamu yang aneh itu, tetapi mereka adalah anak-anak yang baik. Kiai Gringsing tersenyum, jawabnya. Mudah-mudahan aku berhasil untuk seterusnya. Aku menjadi sangat prihatin Kiai, sumbung Sumangkar. Perguruanku akan segera putus sampai ujung umurku. Dahulu aku mengharapkan Angger Tohpati akan menjadi penyambung cabang perguruanku lewat Ki Patih Mantahun. Tetapi ia telah tidak ada lagi. Dan aku sampai saat ini tidak mempunyai seorang murid pun. Kau dapat menemukannya, Adi, sahut Kiai Gringsing yang ikut merasakan betapa sepinya hati orang tua itu. Aku belum melihat. Kan begini jauh guru? Mudah-mudahan Adi segera menemukannya. Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Sejenak kemudian maka ketiga orang itu pun berangkat meninggalkan Kademangan Sangkal Putung. Sekali lagi orang-orang tua di Sangkal Putung itu memberikan doa selamat kepada mereka, dan sekali lagi Sekar Mirah mendengar Agung Sedayu berdesis kepadanya. Mudah-mudahan aku selamat dan segera kembali ke Kademangan ini. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan pelupuk matanya yang bendul karena tangisnya semalam. Bahkan saat ini pun matanya telah menjadi basah pula. 2 anak-anak muda yang paling dekat dengan dirinya bersama-sama pergi. Agung Sedayu dan kakaknya Swandaru. Meskipun hampir setiap hari kakaknya selalu mengganggunya tetapi setiap kali kakaknya tidak di rumah, terasa rumahnya menjadi sepi. Swandaru adalah satu-satunya saudaranya. Dan kali ini Swandaru pergi untuk waktu yang tidak tertentu. Sedangkan anak muda yang lain, Agung Sedayu, meskipun ia tidak sesuai dengan sifat-sifatnya yang kurang jantan menurut penilaian Sekar Mirah, namun anak muda itu benar-benar telah menambat hatinya dengan segala sifat-sifatnya yang tidak disukainya itu. Kepergian Agung Sedayu pasti akan membuatnya semakin sepi. Memang terasa, kata-kata anak muda itu seolah-olah memberi kedamaian di hatinya. Tidak terbayang kekerasan dan perkelahian. Tidak tersirat dendam dan kebencian terhadap siapapun juga. Tetapi apabila darahnya sedang mendidih mengingat perlakuan si Danti atasnya, maka bagi Sekar Mirah sikap yang penuh kedamaian dan kesejukan itu adalah sikap yang terlampau lemah. Ia sendiri menyimpan dendam tiada taranya kepada si Danti dan orang-orangnya. Juga kepada Ki Tambak Wedi. Ia ingin Agung Sedayu mendendamnya seperti dirinya. Mengancam dan menggenggam keinginan untuk membalas dendam dan sakit hatinya. Tetapi Agung Sedayu hanya sekedar berkata kepadanya, mudah-mudahan aku selamat, Mirah. Dan segera kembali ke Kademangan ini. Meskipun demikian ketika ketiga orang ini mulai melangkahkan kakinya meninggalkan regol halaman, terasa dadanya menjadi sesak. Ia melihat Swandaru melambaikan tangannya kepadanya dan berkata, baik-baiklah menjaga dirimu, Mirah. Sekar Mirah itu mengangguk-anggukan kepalanya. Ia ingin menjawab dan mengucapkan selamat jalan, tetapi tenggorokannya serasa tersumbat. Itulah sebabnya ia hanya berdiri saja mematung. Dicobanya untuk menggerakkan tangannya, membalas lambaian tangan kakaknya. Tetapi tangan itu serasa menjadi terlampau kaku. Meskipun demikian Sekar Mirah itu berhasil menahan air matanya untuk tidak membanjir dari pelupuknya yang basah. Tiba-tiba timbul di dalam hatinya, bahwa sikap yang sebaik-baiknya adalah melepaskan keduanya dengan tabah, dengan dada tengadah. Ia tidak ingin menangis lagi seperti kanak-kanak dan perempuan cengeng. Ia bukan kanak-kanak lagi, dan ia bukan perempuan yang cengeng. Sekar Mirah menggeretakkan giginya. Dan sesaat kemudian ia berhasil mengangkat tangannya dan melambaikan tangan itu. Dipaksanya bibirnya untuk tersenyum. Tiba-tiba Sekar Mirah itu berkata lantang. Selamat jalan Kakang Swandaru, selamat jalan Kakang Agung Sedayu.
Mudah-mudahan kalian kembali dengan selamat setelah kalian berhasil melepaskan sakit yang menyekat hati. Perjalanan kalian adalah perjalanan jantan, bukan perjalanan perawan-perawan yang pergi ngunggah-unggahi. Kitanu Metir mengerutkan keningnya mendengar kata-kata Sekar Mirah. Tetapi ia tersenyum saja. Dibiarkannya Suandaru menjawab. Doakan, Mirah. Tetapi Sekar Mirah tidak mendengar Agung Sedayu menjawab sepatah kata pun. Bahkan ia melihat wajah itu membayangkan keraguan-raguannya. Sesaat dipandanginya wajah gurunya. Tetapi ia tidak mendapatkan kesan sesuatu, meskipun ia melihat gurunya itu tersenyum. Sekar Mirah berdesah di dalam hatinya. Sekali lagi aku melihat wajah yang menjemukan itu. Ragu-ragu, ragu-ragu, selalu dalam keraguan-raguan, ia mengumpat di dalam hatinya. Tetapi ia tidak dapat melepaskan bayangan wajah yang selalu ragu-ragu itu. Ketiganya, Kitanu Metir, Agung Sedayu, dan Suandaru pun semakin lama menjadi semakin jauh. Sementara itu langit menjadi semakin cerah. Orang-orang yang berdiri di luar regol Kademangan masih melihat ketiganya berjalan perlahan-lahan semakin lama semakin sayup. Sejenak kemudian maka ketiga orang yang tampaknya menjadi semakin kecil itu menghilang di tikungan. Betapa gelora di dada Sekar Mirah serasa mengguncang-guncang jantungnya, namun ia bertahan untuk tidak menangis. Diangkatnya kepalanya dan ditengadahkannya wajahnya. Ia kemudian berjalan di samping ayahnya masuk ke dalam halaman dan berjalan naik ke pendapa beriringan dengan ibunya, Sumangkar, Widura dan beberapa orang lain. Meskipun demikian, tidak banyak dari mereka yang berbicara. Satu dua saja berdesis perlahan-lahan dan hanya beberapa kata-kata. Kemudian hening lagi. Ketika Widura, Sumangkar, dan Ki Demang meletakkan dirinya, duduk di peringgitan Kademangan, maka Sekar Mirah berjalan di belakang ibunya langsung masuk ke ruang dalam. Nyai Demang itu pun agaknya menahan dirinya untuk tidak menangis ketika melepaskan Suandaru. Ditabahkannya hatinya, dan ditahankannya perasaannya. Ternyata sikapnya mempengaruhi sikap Sekar Mirah pula. Sekar Mirah yang bertahan mati-matian itu seolah-olah mendapat kekuatan baru melihat sikap ibunya yang tenang dan seolah-olah meyakinkan bahwa perjalanan kakaknya tidak akan menemukan kesulitan. Meskipun demikian, Sekar Mirah yang kemudian masuk ke dalam biliknya masih harus mencari kekuatan untuk tidak terbenam ke dalam sikap seorang gadis yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya. Ia kemudian terpaksa menyibukkan dirinya dengan segala macam kerja. Membenahi biliknya, pakaiannya dan kemudian gadis itu berlari-lari keluar, pergi ke perigi. Diraihnya senggot timba, dan dengan menggeretakkan giginya, ia mulai menimba air, mengisi gentong dan jembangan. Tetapi dengan menimba air dari sumur itu, hatinya masih saja berguncang. Karena itu dilepaskan senggot timba itu sehingga suaranya berderak-derak. Gadis itu kemudian berlari ke tumpukan kayu di sudut kandang. Diraihnya sebuah parang, dan dengan sekuat-kuat tenaganya dihantamkannya parang itu pada seonggok kayu di samping kandang itu. Gadis yang sedang bertahan diri terhadap deraan perasaannya itu terkejut ketika ia mendengar sapa lembut di belakangnya. Kenapa kau menjadi terlampau gelisah, Mirah? Sekar Mirah itu mengangkat wajahnya dan kemudian berpaling ke arah suara itu. Ia menarik nafas lega ketika dilihatnya yang berdiri di samping kandang itu adalah Ki Sumangkar. Oh, desah gadis itu. Kia mengejutkan aku. Sumangkar tersenyum, katanya. Kau terlampau sibuk. Itulah sebabnya maka kau terkejut. Ya, aku terlampau sibuk, sahut Sekar Mirah. Tetapi bukankah Kia duduk-duduk di peringgitan bersama ayah dan Paman Widura? Mereka pun telah sibuk dengan kewajiban masing-masing. Sekar Mirah mengangguk-anggukan kepalanya, dan Sumangkar itu bertanya lagi. Kenapa kau sendiri akan memotong kayu itu? Tidakkah ada orang lain? Pembantu-pembantu Kademangan ini? Tentu lebih baik laki-lakilah yang memotong dan membelah kayu itu. Kalau tidak ada seorang pun yang hari ini sempat, maka kau dapat minta tolong kepada prajurit-prajurit yang sedang beristirahat. Tidak, Kiai, sahut Sekar Mirah. Aku pun dapat memotong dan membelah kayu. Apakah bedanya seorang laki-laki dengan seorang perempuan? Aku dapat juga mengambil air di sumur itu setiap pagi, aku juga dapat bekerja keras seperti laki-laki. Dan aku kira tenagaku pun cukup kuat meskipun tidak memadai laki-laki yang kuat. Tetapi aku berani beradu tenaga dengan laki-laki yang sedang. Sumangkar tersenyum, katanya. Aku percaya, Ger, memang kau adalah seorang gadis yang rajin.
Dengan demikian maka tenagamu pun akan berkembang dengan baik. Kau dapat membawa padi seenggok penuh di dalam dukungan, seperti yang dibawa oleh laki-laki di atas kepalanya. Kau memang seorang gadis yang memiliki tenaga yang cukup. Nah, kalau demikian, kenapa aku harus minta bantuan laki-laki hanya sekedar ingin memotong dan membelah kayu? Iya, iya. Aku keliru. Mendengar jawaban itu, Sekar Mirah justru terdiam. Ditatapnya mata orang tua yang tersenyum di hadapannya. Di wajah itu dilihatnya goresan-goresan umur yang semakin dalam. Nah, teruskanlah, Ger, berkata Sumangkar kemudian. Sekar Mirah masih berdiam diri. Tetapi ia menjadi segan untuk meninggalkan pekerjaan itu, karena ia sudah terlanjur membanggakan dirinya. Silahkan, Ger. Aku tidak mengganggu, bukan? Oh, tidak, jawab Sekar Mirah ragu. Namun tanpa disadarinya gadis itu kini menatap seonggok kayu di hadapannya. Kayu yang masih belum terpotong pendek dan terbelah. Kayu yang baru saja ditebang dan dipotong-potong panjang, ditimbun di samping kandang. Kini Sekar Mirah akan memotong-motong kayu itu menjadi pendek dan kemudian membelahnya dengan kapak, supaya kayu itu lekas menjadi kering dan siap untuk dibakar di dapur. Sekali gadis itu menarik nafas dalam-dalam. Ia memang tidak pernah melakukannya. Tetapi ia tidak boleh mundur. Ia sudah terlanjur mengatakan bahwa ia pun mampu melakukannya. Tidak hanya laki-laki. Karena itu, maka segera diayunkannya parangnya, sekuat tenaga dihantamkannya kepada sepotong kayu yang tertimbun di hadapannya. Terdengar gadis itu berdesis kecil. Begitu kuatnya ia mengayunkan parangnya, sehingga terasa tangannya menjadi sakit. Tetapi ia tidak mau berhenti, sekali lagi parang itu diayunkan, dan sekali lagi ia berdesis. Tetapi parang itu terayun sekali lagi dan sekali lagi. Sumangkar yang melihat gadis itu berusaha dengan sekuat-kuat tenaganya memotong kayu itu tersenyum di dalam hatinya. Gadis ini memang agak keras kepala. Mirip dengan sifat-sifat kakaknya, Angger Swandaru. Tetapi orang-orang yang demikianlah kadang-kadang yang akan dapat mencapai cita-citanya. Ia tidak gentar menghadapi rintangan dan hambatan. Tenaganya pun ternyata cukup kuat. Sayang ia tidak menggenggam tangkai parang itu dengan baik, sehingga tangannya akan segera terasa sakit, dan bahkan mungkin akan dapat terkilir karenanya. Karena itu maka Sumangkar itu pun segera melangkah maju, perlahan-lahan ia berdesis. Luar biasa, Ger. Luar biasa. Sekar Mirah berhenti sejenak. Ketika ia menegakkan punggungnya, terasa punggungnya pun menjadi sakit. Karena itu, maka dengan sebelah tangannya ia menekan lambungnya. Sakit? Bertanya Sumangkar. Tidak, Kiai, aku tidak merasa apa-apa. Bagus, sahut Sumangkar. Kau memang luar biasa, Ger. Kayu itu akan segera terpotong. Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Ia merasa orang tua itu menyindirnya, karena luka pada kayu itu masih belum senyeri. Sumangkar agaknya dapat menangkap perasaan Sekar Mirah itu, sehingga dengan tergesa-gesa ia menyambung. Maksudku, kalau Angger Sekar Mirah meneruskannya, maka kayu itu pun pasti akan terpotong. Sekar Mirah mengangguk perlahan-lahan. Tetapi, Mirah, berkata Sumangkar kemudian. Agaknya kau kurang baik menggenggam parangmu. Coba, berikanlah parangmu itu. Tanpa sesadarnya, maka parang itu diserahkannya kepada Sumangkar. Begini, berkata Sumangkar. Lihat beginilah seharusnya kau menggenggam parang itu. Ayunkan perlahan-lahan, lurus ke depan supaya parang ini tidak menggeliat. Kau dapat mengayunkan dan membuat luka-luka di kayu ini agak miring, tetapi jangan terlampau banyak. Kemudian dari arah miring yang berlawanan. Kalau kau sudah dapat tepat menjatuhkan parangmu pada luka yang pertama, maka barulah kau ayunkan parang ini semakin keras. Dengan demikian, kau tidak membuat luka di beberapa tempat seperti ini. Ini terjadi karena kau tidak ajek menggerakkan parangmu dalam ayunan yang ajek pula. Nah, cobalah. Sekar Mirah tanpa sesadarnya memperhatikan dan mendengarkan keterangan Ki Sumangkar itu baik-baik. Dia matinya dengan saksama bagaimana Ki Sumangkar menggenggam tangkai parangnya, kemudian bagaimana ia mengayunkan parang itu. Aku juga dapat melakukannya, tiba-tiba Sekar Mirah berkata. Sumangkar tersenyum. Diserahkannya parang itu kepada Sekar Mirah sambil berkata. Cobalah. Perlahan-lahan Sekar Mirah mengayunkan parangnya. 1 kali, 2 kali, 3 kali.
Kini ia sudah dapat menjatuhkan mata parangnya pada luka yang telah dibuatnya. Tidak bergeser lagi setiap kali. Semakin lama semakin keras, semakin keras. Bagus, desis Ki Sumangkar. Sekar Mirah tidak menyahut. Tetapi seakan-akan ia tenggelam dalam keasyikan memotong kayu itu. Sumangkar melihat keringat yang bercucuran di kening gadis itu, maka katanya. Sudahlah, Mirah. Kau letih. Biarlah saja dilanjutkan oleh orang lain. Tetapi Sekar Mirah seakan-akan tidak mendengar kata-kata itu. Bahkan ia bekerja semakin keras. Ayunannya menjadi semakin cepat dan cepat. Luka pada batang kayu itu dengan cepat bertambah dalam. Percikan tatalnya melontar-lontar ke segenap arah. Bahkan satu-dua memercik ke wajah Sekar Mirah sendiri. Tetapi Sekar Mirah sama sekali tidak menghiraukannya. Sudahlah, Ger. Sumangkar mengulangi, tetapi Sekar Mirah seakan-akan masih belum mendengarnya. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya di dalam hati. Gadis ini memang keras kepala. Ia sama sekali tidak mau mundur apabila ia ingin berbuat sesuatu. Baju Sekar Mirah sudah menjadi basah kuyup oleh keringatnya yang seperti diperas dari dalam tubuhnya. Namun ia sama sekali tidak ingin berhenti bekerja. Semakin lama semakin keras dan cepat. Sekali lagi Sumangkar menarik nafas dalam. Kini ia melihat Sekar Mirah itu melepaskan parangnya, menekan lambungnya dengan kedua tangannya. Kemudian diusapnya keringat yang menetes dari keningnya dengan lengan bajunya. Heh. Sekar Mirah mengangguk-anggukan kepalanya. Putus juga akhirnya. Luar biasa, Ger, desis Ki Sumangkar. Sekar Mirah berpaling. Apakah yang luar biasa? Bukankah pekerjaan ini pekerjaan yang biasa saja? Tidak ada apa-apa yang lain dari kerja biasa, memotong kayu. Iya, sahut Sumangkar. Tetapi bahwa Angger Sekar Mirah yang melakukan itulah yang luar biasa. Bahkan seorang laki-laki pun mungkin tidak akan dapat selesai secepat itu. Sekar Mirah tidak menjawab. Sekali lagi ia mengusap peluhnya dengan lengan bajunya. Perlahan-lahan ia berdesah. Ah, lelah juga akhirnya, Kiai. Orang tua itu tertawa. Katanya. Lelah, tentu lelah. Angger sudah bekerja terlampau keras. Kayu itu sudah terpotong. Tertatih-tatih Sekar Mirah itu melangkah dan menjatuhkan dirinya di bebatur kandang. Sekali ia menarik nafas panjang. Lenganku menjadi sakit, Kiai, dan telapak tanganku terasa nyeri. Tetapi segera disambungnya. Tidak. Kiai, tidak hanya nyeri, tetapi lihat tanganku menjadi melempung sebesar biji jagung di dua tempat. Angger belum biasa, jawab Sumangkar. Tetapi apabila Angger telah biasa, maka tangan itu tidak akan melempung lagi. Sekar Mirah mengangguk-anggukan kepalanya. Nah, beristirahatlah. Kau pasti lelah sekali. Sumangkar itu berhenti sejenak. Tanpa dikehendakinya sendiri, dia matinya gadis yang keras hati itu dengan saksama. Tubuhnya yang bulat padat seperti kebanyakan gadis padesan yang bekerja keras setiap hari. Di sawah dan di rumah. Wajahnya yang memancarkan kekerasan hatinya itu dan matanya yang memandang hari depannya dengan penuh keyakinan. Sayang ia seorang gadis, desah orang tua itu di dalam hatinya. Seandainya ia seorang laki-laki muda, mungkin ia tidak akan kalah dari kakaknya Suandaru. Sumangkar itu mengangguk-anggukan kepalanya tanpa disadarinya. Dan ia berkata pula di dalam hatinya. Apakah salahnya, meskipun ia seorang gadis? Mungkin ia akan lebih baik dari seorang anak laki-laki. Sekarang gadis tidak akan kalah dari seorang anak muda apabila cukup terlatih. Seorang gadis mempunyai kelebihannya sendiri disesuaikan dengan kodratnya. Perasaan seorang gadis biasanya lebih tajam dari seorang laki-laki apalagi firasatnya. Mungkin seorang gadis akan lebih cepat dapat menanggapi keadaan dari seorang laki-laki. Tetapi seorang gadis harus dituntun untuk mempergunakan nalar. Tidak hanya sekedar perasaan saja. Angger Sekar Mirah agaknya dapat berlaku demikian. Tenaganya cukup kuat, perasaannya cukup tajam dan nalarnya akan dapat juga berkembang dengan baik. Sumangkar tidak dapat lagi mengelakkan diri dari cengkaman perasaannya. Ia merasakan sesuatu yang menarik perhatiannya pada gadis itu. Kekerasan hati, kekuatan jasmaniah dan ketabahannya. Aku belum pernah merasa tertarik kepada seseorang seperti kepada gadis ini, katanya di dalam hati.
Bahkan anak-anak muda yang pernah aku jumpai pun tidak menarik perhatianku. Aku pernah melihat kelebihan Angger Alap-Alap Jalatunda dari anak-anak muda yang lain kecuali Angger Tohpati. Bahkan apabila mendapat kesempatan dan tuntunan, Alap-Alap Jalatunda tidak akan kalah dari Angger Sanakeling dan bahkan Angger Sidanti. Tetapi watak anak itu sangat menjemukan dan bahkan memuakkan. Ilmuku akan jatuh ke tanah yang subur tetapi sangar. Aku tidak mau. Sumangkar itu tiba-tiba mengangguk-anggungkan kepalanya. Apakah salahnya apabila muridku seorang gadis? Tetapi Sumangkar menyimpan perasaan itu di dalam hatinya. Ia ingin mengenal gadis itu lebih banyak. Sifat-sifatnya, tabiatnya dan yang terpenting baginya adalah wataknya. Apakah gadis itu akan dapat menjadi penyambung perguruannya yang baik? Tidak saja dalam olah kanuragan tetapi juga dalam solah tingkah dan tindak tanduk. Sebelum Tohpati mati, maka ia adalah satu-satunya harapan bagi perguruannya. Tetapi ia terseret ke dalam arus yang telah menjerumuskannya ke dalam langkah yang sesat. Sebenarnya sikap Tohpati itu sendiri dapat memberinya kebanggaan. Namun landasan untuk berpijak bagi macan kepatihan itu kemudian, yang tidak dapat dibenarkannya. Sumangkar itu tersadar dari angan-angannya ketika ia melihat Sekar Mirah berdiri. Ia mengusap telapak tangannya sambil berdesis. Aku harus membuat obat untuk menyembuhkan tanganku yang melempung ini, Kiai. Apakah yang akan kau pergunakan untuk mengobatinya? Kencur. Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, kelak, kalau Angger telah menjadi biasa, maka tangan Angger itu tidak akan melempung lagi. Aku akan membiasakannya. Setiap hari. Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya. Baiklah. Tetapi hati-hati. Jangan sampai mengenai tangan atau bagian-bagian tubuhmu sendiri. Aku dapat berhati-hati, sahut Sekar Mirah. Sumangkar tersenyum. Dibiarkannya gadis itu pergi meninggalkannya. Tetapi kesan yang didapatinya dari gadis itu tidak juga disingkirkannya. Bahkan tumbuhlah keinginan yang mendesak untuk berbuat sesuatu sebelum umurnya menjadi semakin tua, dan ia akan segera menurun dari puncak kemampuannya, sebelum ia berkesempatan menurunkan ilmunya. Sementara itu Sekar Mirah langsung pergi ke dapur untuk mencari beberapa potong kencur untuk mengobati tangannya. Tetapi ia benar-benar bertekad untuk membuat tangannya tidak lagi secengeng itu. Tanganku harus menjadi tangan yang kuat, desisnya di dalam hatinya. Dan ia benar-benar ingin berbuat untuk itu. Sumangkar terkejut ketika di hari berikutnya, ia melihat Sekar Mirah telah sibuk di samping kandang. Meskipun tangannya masih terasa sakit, tetapi rasa sakit itu sama sekali tidak dihiraukannya. Dengan sepenuh minat ia mengayunkan parang memotong sebatang kayu yang teronggok di samping kandang. Apakah lengan Angger sudah tidak sakit lagi? Bertanya Sumangkar. Tanganku terlampau cengeng, Kiai, jawabnya. Aku harus mengajarnya untuk menjadi sedikit kuat. Sumangkar tersenyum. Ia menjadi semakin tertarik kepada gadis yang mempunyai tekad sebesar itu. Menurut perhitungan Sumangkar, untuk kepentingan yang lebih besar, maka ia akan tidak segan-segan untuk berbuat jauh lebih banyak lagi. Mirah, berkata orang tua itu. Sebaiknya Angger jangan memaksakan diri. Aku senang melihat Angger bekerja keras tetapi Angger harus mengingat kekuatan tubuh Angger. Kalau aku memanjakan diri Kiai, jawab Sekar Mirah. Maka aku akan menjadi seorang yang akan selalu bergantung kepada orang lain. Tidak Kiai, aku harus berbuat sesuatu supaya aku mampu berdiri tegak seperti orang-orang lain. Seperti Kiai, seperti ayah dan seperti Kakang Suandaru. Aku tidak mau selalu menjadi beban orang lain, seperti apa yang baru saja terjadi. Aku tidak dapat berbuat apa-apa ketika Sidanti mengambil aku dari padepokan ini. Oh. Sumangkar mengerutkan keningnya. Dengan melatih diri mengayunkan parang ini, setidak-tidaknya aku akan dapat berbuat sesuatu, melawan sedapat-dapat, sementara mulutku dapat berteriak memanggil orang lain. Sumangkar tertawa. Kau memang luar biasa. Seharusnya kau tidak usah menilai diri seperti ayahmu dan kakakmu Suandaru, sebab mereka adalah laki-laki. Apa bedanya? Sekar Mirah tiba-tiba mengangkat wajahnya dan menengadahkan dadanya. Apakah perempuan selamanya harus bergantung kepada laki-laki? Tidak Kiai. Ada juga hak bagi seorang perempuan untuk membela diri. Bukankah di dalam cerita-cerita dan dongeng-dongeng banyak juga disebutkan bahwa seorang perempuan mampu juga menjadi prajurit? Iya, Angger.
Apalagi cerita pewayangan. Nah, kalau demikian apakah salahnya aku menjadi seorang yang mampu menyelamatkan diriku sendiri seperti laki-laki? Ya. Yangger, sahut Sumangkar. Tetapi itu tidak terlampau mudah. Tenaga seorang laki-laki menurut kodratnya berbeda dengan seorang perempuan. Seorang pemuda akan berbeda dengan seorang gadis. Aku tahu, Kiai, tetapi seorang perempuan yang lemah dan sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa, akan jauh lebih lemah dari seorang perempuan yang lemah tetapi berusaha untuk menemukan kekuatan di dalam kelemahannya. Oh. Sumangkar mengerutkan keningnya. Pendapat Angger mengagumkan. Tidak mengagumkan, Kiai. Pendapat itu lahir karena pengalaman yang pahit yang pernah aku alami. Aku tidak mau pengalaman semacam itu terulang. Aku senang seandainya aku dapat sedikit memiliki kekuatan untuk menjaga diri. Aku tidak mau menjadi seorang yang menyerah kepada kelemahannya. Aku harus menemukan kekuatan. Sumangkar tidak segera menjawab. Tetapi ia melihat tekad yang menyala di wajah gadis itu. Kiai, sejak kecil aku mengagumi sifat-sifat jantan. Aku kagum melihat laki-laki memancarkan kelaki-lakiannya. Tidak seperti laki-laki yang cengeng, yang ragu-ragu dan kehilangan kepercayaan diri. Sumangkar mengangguk-anggukan kepalanya. Ia menjadi semakin mengenal watak dan sifat-sifat dari gadis putri Ki Demang Sangkal Putung itu. Keras hati seperti kakaknya, Swandaru. Dengan demikian, maka ia menjadi semakin tertarik kepadanya. Seolah-olah orang tua itu menemukan tanah yang subur terbentang di hadapannya setelah bertahun-tahun ia kehilangan sawah garapannya. Angger, orang tua itu kemudian berkata. Angger benar-benar membuat aku heran. Meskipun Angger selama ini seolah-olah tidak lepas dari sisi ayah dan ibu, tetapi wawasan Angger Sekar Mirah ternyata cukup jauh. Pengalaman Angger yang baru saja terjadi itu masih belum cukup untuk membuat Angger Sekar Mirah menjadi berwawasan sedemikian jauhnya. Seandainya di dalam diri Angger sendiri tidak tersimpan benih-benih yang baik seperti yang tersimpan di dalam diri Angger Swandaru. Pengalaman yang terjadi atas Angger Sekar Mirah dapat menumbuhkan bermacam-macam akibat. Bagi orang lain, maka akibatnya akan sangat berbeda. Seseorang dapat menjadi semakin berkecil hati. Semakin ketakutan dan kehilangan kepercayaan. Bahkan pada orang lain lagi dapat menumbuhkan keputusasaan dan rendah diri. Tetapi sebaliknya kau menjadi semakin teguh seperti karang yang setiap hari dihantam oleh ombak. Oh, sejak kemarin Kiai selalu memuji. Mudah-mudahanlah demikian hendaknya. Aku tidak memuji, Mirah. Aku mengatakan sebenarnya, sahut Ki Sumangkar. Tetapi sadarilah. Bahwa sekedar menggenggam tangkai parang itu masih jauh daripada cukup untuk menjaga diri. Menjadikan telapak tanganmu bertambah kebal itu pun bukan jalan dan cara yang cukup. Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Jawabnya. Ya, aku tahu, Kai. Aku tahu bahwa hanya dengan demikian, maka pasti tidak akan berarti apa-apa bagi keselamatan diri. Tetapi setidak-tidaknya aku sudah mulai untuk suatu tujuan yang lebih jauh. Bersambung ke bab 84.